Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari teknik negosiasi, yaitu mengenai strategi dan perencanaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada Titania Ayu Rizkia, NPM 0135, kemudian saya sendiri, Melati Purnama Putri, NPM 0137, kemudian ada Ega Aldanisa Apriliani, NPM 0142, kemudian ada Nabila Hana Pertiwi, NPM 0148, dan Berliana Agustina, NPM 0164. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi dan perencanaan, di mana strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terjadi secara terus-menerus. Nah, dia dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang. Jadi, strategi ini hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Kemudian, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses dasar dari manajemen untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Di sini perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan agar akurat dan efektif. Kemudian, apa fokus yang menjadi penggerak strategi negosiasi? Fokus tersebut yaitu adalah tujuan, di mana langkah pertama dalam menyusun dan melaksanakan strategi negosiasi yaitu tujuan. Jadi, negosiator ini harus memperhitungkan tujuan substantif atau uang atau hasil spesifik. Kemudian, ada tujuan non-fisik yaitu menang, mengalahkan lawan atau memperoleh penyelesaian dengan biaya berapapun. Kemudian yang terakhir ada tujuan prosedural, di mana itu merupakan penentuan agenda atau sekedar hanya untuk unjuk suara. Selanjutnya yaitu pengaruh langsung dari tujuan terhadap pilihan strategi. Di sini ada 4 aspek pengaruh tujuan terhadap negosiasi yang penting. Yang pertama yaitu harapan tidak sama dengan tujuan. Ini terutama terjadi dalam negosiasi. Kemudian yang kedua, tujuan sering bertaut pada tujuan pihak lain. Yang ketiga, terdapat batas untuk tujuan. Dan yang keempat, tujuan yang efektif harus bersifat konkret, spesifik, dan terukur. Di sini tujuan dapat bersifat non-fisik dan prosedural. Contohnya, pembelian mobil, tujuan non-fisik termasuk meningkatkan reputasi di hadapan rekan-rekan dengan memiliki dan mengendarai mobil yang cantik. Oke, perkenalkan nama saya Titania Ayu Rizkia, NPM 0135. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah pengaruh tidak langsung tujuan terhadap pilihan strategi. Tujuan yang sederhana dan langsung seringkali dapat dicapai dalam satu sesi negosiasi dan dengan strategi negosiasi yang sederhana. Hasilnya, kita sering membatasi pandangan terhadap dampak dalam mengejar tujuan jangka panjang, terutama bila dampaknya berjangka panjang. Pemikiran jangka pendek ini mempengaruhi pilihan strategi kita terhadap pengembangan dan membingkai tujuan kita. Selanjutnya adalah strategi, rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan. Menurut Mintzberg dan Quinn, ahli strategi bisnis mendefinisikan strategi sebagai berikut. Pola atau rencana yang mengintegrasi target, kebijakan, dan rangkaian tindakan organisasi menjadi suatu keseluruhan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama adalah strategi versus taktik. Taktik adalah tindakan adaptif jangka pendek yang bertujuan untuk membangun atau mencapai strategi luas atau tingkat tinggi yang kemudian memberikan stabilitas, kesinambungan, dan arah bagi perilaku statis. Yang selanjutnya adalah pendekatan unilateral versus pendekatan bilateral terhadap strategi. Pemilihan strategi unilateral adalah pemilihan yang diambil tanpa keterlibatan aktif dengan pihak lain. Strategi yang dibuat secara unilateral hampir sepenuhnya bersifat satu pihak dan dengan sengaja mengabaikan segala informasi tentang negosiator lain. Namun, strategi ini unilateral dapat menjadi
problematis justru karena alasan ini. Selanjutnya adalah model dui kepentingan sebagai sarana untuk menjabarkan strategi negosiasi. Model ini menyatakan bahwa individu yang berkonflik memiliki dua tingkat kepentingan yang terkait. Yang pertama, tingkat kepentingan akan hasil mereka sendiri, dan yang kedua adalah tingkat kepentingan akan hasil pihak lain. Ini adalah menurut Pruitt dan Rubin 1986. Savage, Blair, dan Sorenson tahun 1989 mengusulkan model serupa untuk pemilihan strategi negosiasi. Menurut model ini, pemilihan strategi unitral yang dilakukan oleh negosiator tercermin dalam jawaban terhadap dua pertanyaan sederhana. Yang pertama adalah sejauh mana kepentingan negosiator untuk mencapai hasil substansif yang dipertaruhkan dalam negosiasi ini, atau bisa disingkatnya adalah tujuan substansi itu sendiri. Dan yang kedua adalah sejauh mana kepentingan negosiator akan kualitas hubungan dengan pihak lain di masa kini dan masa yang akan datang, atau singkatnya adalah tujuan hubungan antara negosiator. Mas Haikal dan Nisa Apriliani, NPM 1701010142. Strategi situasional alternatif. Model ini mengharuskan negosiator untuk menentukan tingkat kepentingan dan prioritas relatif dari dua dimensi dalam penyelesaian yang diinginkan. Kemudian ada strategi non-keterlibatan. Strategi non-keterlibatan salah satunya ada penghindaran. Penghindaran ini dapat memenuhi beberapa tujuan negosiasi strategis. Sebenarnya terdapat banyak alasan mengapa negosiator dapat memilih untuk tidak bernegosiasi. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan itu sendiri. Yang kedua, menghemat waktu dan energi. Yang ketiga, keputusan untuk bernegosiasi terkait erat dengan dikehendakinya alternatif-alternatif yang ada. Hasil yang dapat dicapai jika bernegosiasi tidak berhasil. Kemudian ada strategi keterlibatan aktif. Kompetisi dan kolaborasi telah dipaparkan secara mendalam dari dua bab sebelumnya. Kompetisi dijabarkan di dalam bab ini sebagai negosiasi distributif atau menang kalah, dan negosiasi sebagai negosiasi integratif atau menang-menang. Strategi keterlibatan aktif seperti yang termasuk akomodasi, kompetisi, dan kolaborasi. Akomodasi serupa dengan kompetisi sebagai strategi menang kalah. Meski memiliki citra yang hampir berbeda, akomodasi melibatkan ketimpangan hasil, namun dari arah yang berbeda. Seperti, saya kalah, Anda menang. Sebagai kebalikan dari saya menang, Anda kalah. Kemudian ada memahami alur negosiasi. Negosiasi sama seperti komunikasi dalam kelompok pemecahan masalah dan dalam bentuk-bentuk lain interaksi sosial ritualistik, berlangsung melalui tahap atau tingkat yang berbeda. Menurut Douglas 1962, Greenhalgh 2001, Morley dan Stevenson 1977. Kemudian ada yang lebih baru lagi. Menurut Greenhalgh 2001 mengajukan model tahapan negosiasi yang terutama relevan sebagai negosiasi integratif. Greenhalgh berpendapat bahwa ada 7 langkah penting dalam proses negosiasi ideal. 7 langkah penting negosiasi ideal menurut Greenhalgh. Yang pertama, persiapan. Menentukan hal penting, mendefinisikan tujuan, cara bekerja sama dengan pihak lain. Yang kedua, ada pembinaan hubungan. Memahami pihak lain, mencari kesamaan, membangun komitmen agar tercapai tujuan. Greenhalgh berpendapat bahwa tahap ini sangat penting untuk beralih ke tahap
baik selanjutnya. Yang ketiga, ada pengumpulan informasi, mencari informasi tentang segala sesuatu yang ada dalam negosiasi. Mempelajari hal yang perlu diketahui tentang isu-isu, tentang pihak lain, dan kebutuhan mereka, tentang keterlaksanaan, kemungkinan penyelesaian, dan tentang kemungkinan yang terjadi jika kita gagal mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Yang keempat, ada penggunaan informasi, memakai informasi yang kita miliki agar memperoleh tujuan kita. Di tahap ini, negosiator membangun posisi yang mereka inginkan untuk hasil dan penyelesaian yang diinginkan, yaitu posisi yang akan memaksimalkan kebutuhannya sendiri. Presentasi ini sering digunakan untuk menjual hasil yang diinginkan oleh negosiator kepada pihak lain. Yang kelima, ada penawaran, langkah awal dan ideal yang diambil untuk hasil yang aktual. Penawaran atau bidding, proses pengambil langkah posisi awal dan ideal negosiator menuju hasil aktual. Penawaran adalah proses yang dilalui oleh masing-masing pihak untuk menyatakan penawaran awal mereka, dan kemudian mengambil langkah penawaran tersebut menuju pijakan tengah. Kemudian yang keenam, ada menutup penawaran, membangun komitmen atas persetujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan tahap ini adalah untuk membangun komitmen terhadap persetujuan yang dicapai di tahap sebelumnya. Baik negosiator maupun pihak lain harus memastikan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang memuaskan dan setidaknya yang mereka terima. Kemudian ada yang ketujuh atau yang terakhir, menerapkan kesepakatan. Menentukan siapa yang harus, menentukan apa setelah kesepakatan tercapai. Bukan hal yang langka apabila pihak-pihak menemukan bahwa kesepakatan tersebut memiliki kelemahan, bahwa ada beberapa poin yang terlewatkan, atau bahwa situasi yang telah berubah dan timbul isu-isu baru. Kelemahan dalam melangkah melalui tahap-tahap sebelumnya muncul di sini, dan kesepakatan pun harus dibuka kembali atau isu-isu harus diselesaikan oleh mediator, arbitrator, atau pengadilan. Greenhalgh 2001 berpendapat bahwa model ini sangat bersifat preskriptif, artinya begitulah seharusnya orang bernegosiasi, dan ia mengajukan argumen kuat mengapa hal tersebut terjadi. Namun, pengamatan terhadap praktik negosiasi di lapangan menunjukkan bahwa negosiator sering menyimpang dari model ini, dan bahwa kita dapat melacak perbedaan dalam praktik mereka sesuai dengan budaya nasionalnya. Sebagai contoh, para negosiator Amerika umumnya lebih cenderung memandang proses negosiasi dari perspektif menang kalah atau distributif. Mereka tidak banyak membangun hubungan atau melakukan perencanaan, dan mereka langsung melangkah ke penawaran, penutupan, dan implementasi. Sebaliknya, para negosiator Asia menghabiskan banyak waktu untuk membina hubungan dan memangkas langkah-langkah menuju akhir proses negosiasi. Baik, saya Nabila Hana Pertiwi, NPM 0148. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan suatu negosiasi. Di tahap pertama, kita perlu mendefinisikan isu-isu, yaitu isu apa saja yang perlu dibahas dalam negosiasi tersebut. Itu bisa berdasarkan dari pengalaman sebelumnya dalam negosiasi serupa, atau mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait. Atau juga kita bisa berkonsultasi dengan tenaga ahli di bidang tersebut ya. Lalu di tahap kedua yaitu kita perlu menyusun isu-isu dan mendefinisikan gabungan penawaran. Jadi kita menentukan skala prioritas suatu isu. Jadi biasanya skala prioritas itu berdasarkan seberapa penting isu tersebut untuk dibicarakan atau didiskusikan dalam suatu negosiasi. Untuk gabungan penawaran itu sendiri,
karena biasanya negosiasi itu lebih dari satu pihak ya. Jadi kita saling mengutarakan isu-isu apa saja yang perlu dibahas dari berbagai pihak tersebut. Lalu menentukan apakah isu itu saling terkait atau terpisah. Terkait itu dikatakan terkait jika satu isu ini juga mempengaruhi isu yang lainnya atau merupakan isu tunggal. Untuk tahap ketiga yaitu mendefinisikan kepentingan. Jadi isu-isu yang telah kita list sebelumnya itu harus menginterpretasikan kepentingan-kepentingan yang ingin kita capai. Untuk kepentingan itu sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu terkait langsung dengan isu utama yang akan dinegosiasikan, atau berbasis proses, yaitu terkait dengan perilaku negosiator dalam negosiasi, atau berbasis hubungan, yaitu terkait dengan hubungan kedua belah pihak di masa kini dan yang dikehendaki di masa depan. Untuk tahap keempat yaitu mengetahui batasan, yaitu menetapkan titik resistensi. Untuk contoh realnya misalnya dalam negosiasi aktivitas jual beli ya. Dari sudut pandang pihak pembeli, titik resistensi ini adalah harga tertinggi yang akan dia bayarkan untuk suatu produk. Dan untuk pihak penjual, tentu berarti kebalikannya, yaitu adalah harga terendah yang akan dia sepakati. Untuk tahap kelima yaitu mengetahui alternatif, yaitu argumen lain yang dapat dicapai oleh negosiator dan tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu tahap 6 yaitu mendefinisikan tujuan sendiri, akan dijelaskan di slide selanjutnya, dan membuka penawaran atau mengajukan harga. Jadi pihak pembeli juga akan mengajukan harga untuk produk tersebut dan penjual juga akan mengajukan harga untuk produk tersebut. Kemudian ada prinsip dalam menetapkan titik target. Itu yang pertama, target harus bersifat spesifik dan dapat diverifikasi. Yang kedua, menetapkan target mengharuskan berpikir positif tentang tujuan sendiri. Yang ketiga, mempertimbangkan cara mengemas sejumlah isu dan tujuan. Dan yang keempat, memahami akan dilema dan pemberian. Kemudian lanjut dari proses perencanaan, itu yang ketujuh, mengevaluasi konstituen dalam konteks sosial negosiasi. Ini ada dua unsur. Yang pertama, melibatkan lebih dari 2 negosiator di meja perundingan dan memiliki konstituen atau sebagai pihak yang mengevaluasi dan mengkritik solusi yang akan dicapai negosiasi dalam konteks aturan sistem sosial hukum, tradisi, praktik bisnis yang berlaku, norma budaya, dan tekanan lintas politik. Selanjutnya, yang ke-8, menganalisis pihak lain. Jadi dalam menganalisis pihak lain itu, terdapat unsur-unsur seperti sumber daya, isu-isu dan gabungan penawaran mereka, kepentingan dan kebutuhan, titik henti dan alternatif, target dan penawaran awal. Kemudian ada konstituen, struktur sosial, dan kewenangan untuk membuat kesepakatan. Ada reputasi dan gaya negosiasi. Dan yang terakhir, kemungkinan strategi dan taktik mereka. Yang nomor 9, menyampaikan isu-isu pada pihak lain. Jadi dalam menyampaikan kasus itu harus jelas dan memberikan banyak fakta dan argumen pendukung. Yang ke-10, protokol apa yang perlu diikuti dalam negosiasi. Jadi ada unsur seperti contohnya, unsur protokol atau prosesnya. Yang pertama, agenda apa yang harus kita ikuti. Yang kedua, di mana kita harus bernegosiasi. Yang ketiga, kapan periode waktu negosiasi diadakan. Kemudian, apa yang dapat dilakukan apabila negosiasi itu tidak berhasil. Ada bagaimana kita merekam hal-hal yang disepakati dan bagaimana kita mengetahui bahwa telah tercapainya kesepakatan yang bagus. Demikian presentasi dari kelompok 8 yang telah ditutup dengan presentasi dari Berliana Agustina NPM 0164. Mohon maaf apabila ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.